Saya membuka persoalan ini mulai Juni 2024. Dan saya sudah menyatakan ada pagar laut. Pada saat itu naik kapal saya, kok ada pagar laut. 2 Mei saya sudah tahu bahwa ada pagar laut. Dan saya ribut. Di ribut itulah saya dikasih nama macam-macam. Saigadu lah, apalah gitu loh. Pada ributnya saya, karena saya melihat ada sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Kok ada pagar di laut. Nah, itu pada saya itu masih 7, sekian kilometer. Bertambah terus. Dan supaya publik paham, ini sangat tidak masuk akal kalau tidak diketahui. Tempat pembongkaran tadi, Bang Karni, itu hanya sekitar 200 meter dari Angkatan Laut loh. Dari ini Angkatan Laut Tanjung Pasir. Nah, demikian juga tadi Pulau Cangkir, itu dekat semua. Jadi menurut saya, ini memang tadi baru negara kembali hadir. Menertibkan apa yang terjadi. Nah, publik harus paham kenapa sih ini pagar laut ini dan sertifikasi laut ini muncul akhir-akhir ini. Ini tidak terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan istilah tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, nggak jelas lagi. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang muncul PP yang mengatur tentang pengakuan kembali tanah musnah. Ya, PP 18/2021. Nah, sehingga proses munculnya semua itu sekitar 2021 semua. Itu termasuk di Kohot di mana itu muncul semua tuh karena dianggap ada tanah musnah. Persoalannya apakah itu benar tanah musnah atau laut yang diakui tanah musnah? Itu kan persoalannya. Jadi persoalannya. Ya, nanti Pak dari BPN cek aja itu 2021 semua loh munculnya bersamaan di seluruh desa itu. Nah, jadi kalau publik bertanya, wajar dong curiga bahwa ada pensertifikat laut yang seakan-akan ada giriknya. Ya kan itu kan sangat wajar. Nah, tapi kurang canggih mainnya menurut saya. Di PP tersebut diminta ada permennya. Permennya itu nanti Pak ini paham betul itu sangat detail untuk bahwa itu panjang sekali prosesnya baru boleh diakui bahwa memang ada tanah musnah, tanah yang kehilangan statusnya, abrasi apa segala. Itu panjang prosesnya, itu bisa tahunan. Itu di Permen nomor 17 2021. Nah, itu panjang sekali prosesnya. Nah, ini ke uju-uju tahu-tahu sudah muncul sertifikatnya. Dan itu ada tim lintas kementerian departemen dan itu diumumkan harus di media. Dan kita tidak pernah mendengarkan ada pengumuman tentang tanah musnah di Kohot, di Tanara, di mana tidak pernah kita tahu. Tahu-tahu muncul sertifikat. Nah, kelihatannya dan ini yang paling tidak sempurna permainannya ini adalah dia lupa bahwa Menteri Sopyan Jalil menertibkan petunjuk teknis tentang pengakuan tanah musnah tersebut. Ada 3 hal yang dikatakan di situ. 1, bahwa yang boleh diberikan hak hanyalah masyarakat yang ada di tempat itu, tidak boleh nama lain, dan memang punya sejarah bahwa punya tanah itu, dan hanya boleh dimanfaatkan, tidak boleh menjadi hak milik, apalagi dialihkan. Nah, pengalihan menjadi HGB itu pengalihan berarti sudah melanggar. Jadi menurut saya terlalu sembrono mainnya kalau mau main untuk mengambil laut. Itu terlalu sembrono main. Ini karena kita ini nggak bodoh-bodoh amat juga. Nah, Bang Karni, kenapa mereka tertarik sekali daripada membebaskan lahan, merekayasa agar ada laut? Karena sangat menguntungkan, Bang. Di pinggir laut sekarang, di PIK 2 itu ditawarkan 60 juta per meter. 60 juta rupiah per meter. Jadi kalau dia bisa ngambil laut 1 hektar, maka nilainya 600 miliar harga jualnya. Kalau 1000 hektar, saya bayangkan aja. Ini keterbukaan ini sangat penting. Jadi mohon, kalau kami menyampaikan sesuatu, janganlah dibawa-bawa ke pribadi. Karena itu tujuan saja untuk membuat keterbukaan. Kalau memang saya dilaporkan ini, saya hadapi. Kalau memang ada hoax. Dulu dilaporkan saya itu karena hoax, katanya karena mengarang-arang harga. Faktanya semua masyarakat melaporkan seperti itu. Nah, jadi gini, saya berharap tujuan kita negara baik dan janganlah masukin Pak siapa tadi yang dibilang ini terus. Kesempatan ini saya jelaskan, saya tidak pernah menawarkan tanah saya ke siapapun. Dan saya tidak punya niat untuk menjual tanah saya. Dan tanah saya itu saya sudah memiliki lebih 30 tahun di sana. Jadi jangan masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu kalau Anda masuk terus gitu, itu namanya itu sudah menyerang pribadi. Nah, sekarang saya masuk ke sana. Jadi gini, sekarang
saya berharap dengan terbukanya ini semua, mari kita dorong semua untuk membuka, supaya semua sampah-sampah di bawah karpet ini terbuka semua. Saya nggak kebayang, Pak. Seperti tadi, ada orang yang menyatakan jangan pakai etnis. Saya setuju. Tapi jangan juga ada etnis yang hidup eksklusif, yang menyingkirkan etnis lain, tapi kita berlindung bahwa pakai etnis. Itu juga harus. Jadi jangan antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Saya setuju. Tapi jangan, saya tidak pernah mengkritik komplek-komplek lain yang masih menyatu dengan seluruh masyarakat yang ada secara terbuka. Tapi kalau ada sudah sesuatu dipagar dengan sangat tinggi dan menyingkirkan rakyat, itu yang harus kita tidak boleh. Hampir tiap hari selama 11 bulan ada terus di daerah itu. Dan saya 2 hari lalu datang mau naik perahu ini masih diusir preman. Dan saya tiap hari hampir diusir preman ini. Itu di wilayah itu. Di wilayah yang diakui bahwa ini wilayah. Dan saya kayaknya, Said Didu itu CCTV-nya tuh kayaknya matahari jadi CCTV mereka. Jadi tapi bismillah saya akan berjuang karena ini bukan untuk kepentingan pribadi. Bang Karni saya sangat menyayangkan ya. Kadang-kadang Pak Said Didu itu di hadapan televisi, di hadapan rakyat Indonesia seperti bijak, seperti orang tua. Kalau seperti yang disampaikan tadi kami bisa terima. Tapi ketika kemarin katanya berkunjung ke Tanjung Burung kalau nggak salah, selalu dinarasikan bahwa yang ngusir preman, disebut preman, padahal itu warga yang ada di sana, yang memang betul-betul merasakan dampak baik itu dampaknya baik atau kurang baik. Artinya apa? Masyarakat di sana itu Pak Karni tidak seperti yang dibayangkan Pak Said Didu ya. Contoh waktu rombongan Pak Said Didu demo di daerah Paku Haji, itu di framing juga, padahal di situ warga masyarakat karena memang tidak ingin diprovokasi gitu loh. Nah dinarasikan sebagai padahal itu warga asli gitu loh. Dinarasikan preman, janganlah seperti itu. Kalau warga asli itu dalam rangka untuk, karena dia yang tahu persis persoalan atau dampak, karena di sana ada CSR, ada pendidikan, ada bantuan taman dan lain-lain. Makanya saya berkali-kali saya sampaikan, kalau memang ada warga misalnya yang dirampas, yang digusur di era sekarang ya, PIK itu bukan milik Pak Aguan Pak Kani, tapi dia perusahaan terbuka. Bang Said Didu juga bisa memiliki saham di sana gitu loh. Jadi narasi-narasi membenturkan pendemo dengan warga masyarakat, ini saya sampaikan mewakili warga masyarakat di sana. Kita ini di framing preman, padahal kita ini warga asli di situ. Sekian Pak Karni. Pak Rofi, poster saya itu masih nempel di 3 desa yang nama saya sangat jelas dan saya minta nggak dicabut, biarin aja. Itu dah serangan pribadi kepada saya berbulan-bulan oleh warga asli. Oke? Yang kedua, mengirim demo ke rumah saya itu masih bisa maklumi. Jadi jangan juga menganggap warga asli bisa berbuat seenaknya kepada orang lain. Jadi saya bisa membuka semua siapa yang ngusir saya, masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana logat bicaranya saya paham kok, warna kulitnya saya paham kok. Pak Said Didu kalau yang demo ya, yang Paku Haji bukan, itu warga asli yang bukan. Anda sedang menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. Yang mana Pak Said? Udahlah. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Pak Said Didu juga sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, bagaimana kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan Pak Said Didu. PSN adalah boden, PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Pak Said Didu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke? Hanya orang marah kalau ada orang mengkritik, kalau itu bersih tidak akan pernah marah. Pak Said Didu, sampean berdemo boleh ya, sampean minta hak demo untuk dihargai, tapi haknya masyarakat juga ketika melakukan menjaga agar tidak terprovokasi ya juga dia punya hak gitu loh. Begitu Pak Said Didu. Jalan, sampean membangun narasi masjid dirobohkan. Mana faktanya? Kapan saya pernah? Ada di podcast, ada Edi Mulyadi, Bang Edi Mulyadi. Ucapannya Mulyadi kok Anda? Bukan Bang Said Didu juga membiarkan gitu loh. Apa urusannya saya dengan Edi Mulyadi? Loh, karena sampean podcast kan sama Bang Edi Mulyadi. Begitu. Coba sampean jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa saya? Jawab aja. Ada nggak? Kenapa Enggak, karena Anda membiarkan. Kenapa Anda membiarkan. Bang, kembali ke tema aja, Bang.
Iya, Saya iya. menyatakan, Bang Karni, orang seperti ini hanya mencari bahan konten untuk dirinya. Oh nggak bisa, justru Pak Bang Saidi itu yang punya channel gitu loh, Manusia Merdeka, saya paham kok. Baik. Sampai membangun narasi epic seperti terowongan Gaza, memang di sana ada Gaza? Nggak ada Gaza, Seperti- itu Palestina, seperti- itu terowongan Pertamina. Terserah sebut namanya nama Sudahlah terowongan. Pak Saidi. Ya cukup. Kayaknya perlu makan nasi goreng ini. Nggak cukup.